Makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Secara mendasar, ciri-ciri kehidupan diantara lain sebagai berikut. Setiap makhluk hidup pasti melakukan pernapasan, yaitu menghirup udara untuk mengambil oksigen dari luar ke dalam tubuh, dan mengeluarkan udara yang banyak mengandung karbon dioksida dari dalam tubuh. Pada hakikatnya, proses pernapasan dilakukan untuk memasok kebutuhan setiap sel akan oksigen. Keberadaan oksigen dalam sel sangat penting dalam proses respirasi untuk perolehan energi. Melalui respirasi, setiap sel akan memperoleh energi kimia dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang dihasilkan dari oksidasi molekul organik. Ciri kehidupan yang kedua adalah memerlukan nutrisi. Pada hakikatnya, makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh energi dan juga digunakan untuk merakit molekul, sel, dan jaringan baru. Makanan yang dikonsumsi mengandung molekul organik yang diperlukan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Molekul organik tersebut sangat syarat akan energi dalam bentuk ikatan kimia. Ciri kehidupan yang ketiga adalah bergerak. Untuk melakukan berbagai aktivitas, makhluk hidup pasti akan bergerak. Contohnya, setiap hari tubuh kita selalu bergerak untuk melakukan sesuatu seperti berjalan, berlari, duduk, berdiri, dan seterusnya. Bahkan pada level yang lebih kecil pun terdapat gejala pergerakan seperti denyut jantung saat memompa darah, gerak peristaltik dalam sistem pencernaan, dan sebagainya. Apa yang diperlukan oleh makhluk hidup sehingga mampu untuk bergerak? Tentunya untuk melakukan pergerakan, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Energi diperoleh dari nutrisi yang dikonsumsi. Kemudian di dalam sel dilakukan oksidasi melalui proses respirasi sehingga dihasilkan ATP. Kita pasti selalu memperhatikan adanya perubahan yang terjadi pada tubuh kita sejak kecil hingga saat ini. Atau jika kita menanam suatu tumbuhan sejak menyemai biji hingga dapat kita petik buahnya. Setiap makhluk hidup selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran, baik itu volume maupun massa yang sifatnya tidak dapat kembali ke asal atau irreversible. Contohnya, bertambah tingginya pohon dari hari ke hari, pertambahan berat badan anak balita dari minggu ke minggu, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Contohnya perkembangan organ reproduksi pada hewan yang semula belum matang setelah dewasa sudah siap untuk melakukan reproduksi. Atau munculnya bunga pada suatu tumbuhan untuk meneruskan kelangsungan generasinya. Ciri-ciri kehidupan yang kelima adalah reproduksi. Untuk melestarikan keberadaannya, setiap makhluk hidup melakukan reproduksi, yaitu proses perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru. Setiap makhluk hidup mempunyai cara reproduksi yang berbeda-beda, namun secara umum reproduksi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual merupakan proses perkembangbiakan yang melibatkan dua jenis kelamin yang berbeda, jantan dan betina. Reproduksi seksual ini diawali dengan adanya proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Masing-masing sel tersebut membawa setengah informasi genetik dari induknya. Hasil peleburan dari dua sel tersebut seterusnya akan menjadi zigot, kemudian terus membelah dan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi aseksual merupakan
proses perkembangbiakan yang dilakukan tanpa keterlibatan individu lain. Pada reproduksi aseksual ini, individu tunggal mampu menghasilkan sejumlah individu baru. Beberapa contoh cara dalam reproduksi aseksual seperti pembelahan sel, fragmentasi, dan tunas. Ciri kehidupan yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Berbeda dengan benda tak hidup, makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menanggapi setiap rangsangan yang diterima. Rangsangan dapat bersifat eksternal, yaitu rangsangan yang berasal dari luar tubuh, maupun internal yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Rangsangan eksternal misalnya suhu, cahaya, sentuhan, getaran, bau, dan sebagainya. Misalnya pohon jati akan merespon terhadap tingginya suhu pada musim kemarau dengan menggugurkan daunnya. Contoh lain adalah daun jagung yang menggulung pada saat cuaca panas. Mengapa daun jati gugur dan daun jagung menggulung? Tumbuhan tersebut sebenarnya merespon terhadap rangsangan luar berupa tingginya suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula penguapan air. Oleh karena itu, agar tidak banyak kehilangan air, maka pohon jati merespon dengan menggugurkan daunnya, sedangkan pohon jagung akan menggulung daunnya. Rangsangan internal misalnya pada saat kandung kemih sudah penuh dengan urin, maka kita akan merasa ingin buang air kecil. Ciri kehidupan yang ketujuh adalah adaptasi. Agar makhluk hidup dapat bertahan dan menjaga kelestariannya, maka harus mampu untuk melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan ini disebut dengan adaptasi. Bentuk adaptasi ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya pada tumbuhan eceng gondok. Agar dapat menggambang di permukaan air, bagian tubuhnya sangat didominasi oleh parenkim udara. Contoh lain yaitu pada kaki bebek yang mempunyai selaput, agar mampu berenang dan juga berdiri di atas lumpur saat mencari makan. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, pupil pada mata kita mampu membesar atau mengecil menyesuaikan intensitas cahaya. Pada tempat yang terang, pupil akan mengecil, sedangkan pada tempat yang gelap, pupil akan membesar. Contoh lain, hewan herbivora menghasilkan enzim selulase untuk mencerna selulosa yang terkandung dalam makanannya. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, kadal akan mempertahankan suhu tubuhnya dengan cara berjemur. Contoh lain, pada saat cicak terancam, ia akan melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsanya.